Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruh warga Lembah Pinus Kampung Belajar untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini dengan memakmurkan Masjid Babu Salam. Ini merupakan perintah dari Allah SWT. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsya illallah fa asa ulaika humul muhtadin. Jadi pada kita sekalian, mari setelah masjidnya sudah kita bangun dengan begitu megah, sekarang adalah masanya kita untuk mengisinya, memakmurkannya. Oleh karena itu sekali lagi kepada para remaja, pemuda, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak, mari kita sama-sama mengaji. Setiap malam di sini ada pengajian, setiap pagi di Masjid Babu Salam ini ada pengajian. Mari kita makmurkan masjid kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم زدنا حكمة، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخواني رحمكم الله, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah At-Takwir ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Ayat sebelumnya berbicara tentang fungsi tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai adzikir, zikrun, peringatan. Karena nama lain dari Al-Quran adalah zikrun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Al-Quran disebut adzikir? Karena Al-Quran yudzakkirun nasa billahi wal yaumil akhir. Karena dengan Al-Quran dia memberikan peringatan kepada manusia tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan tentang hari kiamat, hari pembalasan. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Akan tetapi yang namanya Al-Quran, tidak semua manusia bisa menggunakannya sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Bukankah ketika kita membeli handphone misalnya, atau televisi baru, kita beli baru di konter, ketika kita beli handphone, maka akan lengkap di situ buku panduan bagaimana cara menggunakan handphone. Ini hanya hal kecil, handphone hanya untuk kebutuhan dunia, hanya untuk kebutuhan sosial media. Ada buku pedomannya, ada buku panduannya, ada buku petunjuknya.
Ketika seseorang membeli handphone, dia tidak baca itu buku panduannya, maka mungkin kalau dia belum mengerti bahasa handphone, maka dia tidak akan bisa menggunakan handphone itu dengan baik. Ini hanya hal kecil, hal sepele. Hanya masalah handphone, ada buku panduan, ada buku petunjuk, ada buku pedoman. Maka bagaimana dengan hidup yang dipertaruhkan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, akan tetapi untuk mempertaruhkan hidup kita selama-lamanya. Apakah kita akan menjadi orang yang mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keburukan? Maka adilnya Allah turunkan Al-Quran kepada manusia sebagai buku panduan, buku pedoman, buku petunjuk, bukan hanya untuk 1 hari 2 hari, akan tetapi mulai dari dia lahir ke atas dunia sampai dia menutup mata, dia tidak boleh terlepas daripada tuntunan petunjuk isi kandungan Al-Quranul Karim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi Al-Quran memang peringatan bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk lil alamin. Hudan linnas, di ayat yang lain hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Tapi di ayat yang lain hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kan tetapi di sini lil alamin, seluruh alam. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka bukan hanya manusia yang mendapatkan rahmatnya, akan tetapi hewan pun, tumbuhan pun akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran jika kita benar-benar menggunakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Namun Al-Quran hanya berbicara tentang, hanya kalimatnya itu, ayat-ayatnya umum, seperti aqimis shalah, dirikan salat. Namun Al-Quran tidak menjelaskan salat apa yang akan didirikan, tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memang hanya berbentuk umum pada kalimatnya. Maka datanglah hadis dari ucapan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan salat, apa saja rukunnya. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada yang membatalkan salat, ada syarat sah salat. Jadi Al-Quran memang tidak membahas itu semua, tapi hadis Nabi, perkataan, ucapan dan perbuatan Nabi menjelaskan itu semua. Maka di ayat yang lain, litubayyina linnas. Jadi memang Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, mesti saling mengikat satu sama lain. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Jadi kalau seseorang sudah berpegang pada Al-Quran, maka mustahil dia akan tersesat. Kita perjalanan saja, misalnya kita belum pernah menempuh satu tempat, misalnya kalau kita misalnya mau camping atau mau goes atau perjalanan jauh lah, kita belum pernah ke tempat itu, kemudian kita menggunakan kendaraan darat atau motorkah atau mobilkah, maka kita akan menggunakan maps, petunjuk. Itu hanya untuk menempuh tempat yang belum pernah kita injakkan kaki di atasnya, kita menggunakan maps. Ini bukan untuk tempat hanya camping sehari 2 hari, ini untuk hidup selama-lamanya. Maka Al-Quranlah solusinya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membiarkan hambanya tersesat.
Jadi nanti tidak ada lagi alasan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah, maka seorang hamba akan punya hujjah, akan punya alasan. Enggak wajar dong saya dimasukkan ke dalam neraka, karena engkau tidak memberikan arahan, engkau tidak memberikan buku pedoman, buku petunjuk, buku panduan. Andaikan Al-Quran tidak diturunkan, kan tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka nanti ketika seorang hamba, seorang manusia ingin dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak punya dalil lagi, tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Ketika dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Maka Allah spontan menjawab, ya, karena aku sudah menurunkan Rasul, kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup, namun engkau berpaling, engkau campakkan, engkau buang, engkau remehkan, bahkan engkau olok-olok, engkau caci maki, engkau hina, engkau rendahkan. Maka hari ini engkau pun akan menjadi hina, rendah, karena di dunia engkau tidak pernah memuliakan Al-Quran, memuliakan apa yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh para Rasul. Jadi memang itulah keadilan Allah. Semua yang ada di bumi ini Allah sudah sediakan dengan senyaman-nyamannya. Kita hanya tinggal menikmati, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menggunakannya melancang, melanggar aturan Allah, maka nanti kita harus siap-siap dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Jikalau Allah menghendaki, maka dia akan berikan hidayah itu kepada hambanya. Jadi hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah memang kita yang harus menjemput, tapi ada hidayah memang Allah yang langsung memberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Tidak semua hamba mendapatkannya. Hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya seperti para nabi, para rasul, para aulia min auliaillah, orang-orang saleh. Kan tetapi ada juga hidayah mesti kita jemput. Ibarat air di dalam ceret, kemudian kita pegang gelas. Kalau kita tidak tuangkan itu air, maka dia tidak akan bisa kita minum. Ya mungkin bisa kita minum dari ceretnya, tapi tidak sopan, tidak adab. Maka begitu pula lah hidayah. Ada yang mesti kita yang menjemputnya, tapi ada memang hidayah itu Allah yang memberikannya langsung. Tapi tidak semua, hanya hamba-hamba pilihan. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali bahawa Allah berkehendak, Tuhan seluruh alam. Kamu tidak dapat berbuat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi memang semua yang kita lakukan itu, baik kebaikan maupun keburukan, itu memang atas izin kudrat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita fahami, banyak orang mengatakan ketika terlanjur berbuat keburukan, terlanjur berbuat kerusakan, terlanjur berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, munkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat, ia berkata ini sudah takdir Allah. Ya, itu memang takdir Allah. Akan tetapi perlu kita fahami, semua yang terjadi memang sudah menjadi takdir Allah. Tapi tidak semua yang terjadi itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita fahami. Memang semua yang terjadi takdir Allah, kuasa Allah.
Akan tetapi tidak semua yang terjadi itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kuasa, kemampuan, diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi kaki. Gunakan itu semua untuk menempuh jalan kepada Allah. Kalau kita gunakan ke jalan yang sebaliknya, ke jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kemaksiatan, dosa, kehinaan, keburukan, maka nanti Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya kecuali ia jemput sendiri itu hidayah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Jadi semua yang terjadi di atas bumi ini, baik pergerakan manusia, pergerakan hewan, pergerakan tumbuh-tumbuhan, pergerakan air, pergerakan angin, itu semua sudah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku dzarratu illa biidznillah. Bahkan satu daun di hutan belantara sana, orang tidak ada di situ, hutan belantara, satu daun tidak akan gugur kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Satu ranting pohon di hutan belantara nun jauh di sana tidak akan patah, tidak akan jatuh kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan, burung-burung yang berterbangan di angkasa itu, ada burung elang, ada burung merpati, ada burung macam-macam. Itu siapa yang bisa menahannya di udara kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hewan pun tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa bergerak kecuali kalau sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang tidak nampak oleh mata manusia, mereka pun tidak akan berbuat kecuali kalau sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakul maut misalnya, malakul maut tidak akan mencabut nyawa seorang hamba kalau belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi baik di daratan, di lautan, di udara, itu semua terjadi karena kudrat, kuasa, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Namun banyak manusia tidak memahami hakikat ketuhanan. Dia lebih mempertuhankan dunia, mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan keinginan syahwatnya. Padahal hakikat dunia itu bagaimana? Kenikmatan dunia itu, kata para ulama, kalau seseorang bermaksiat, kenikmatannya hanya sesaat, namun azabnya kekal abadi selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang taat, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, lelahnya hanya sesaat sebentar, namun kenikmatan balasannya kekal abadi selama-lamanya. Jadi konsep inilah yang mesti kita gunakan dalam kehidupan kita. Apakah kita memilih kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang sesaat, sekejap mata, namun azab siksanya kekal abadi selama-lamanya? Orang yang bermaksiat berapa lama dia tahan di dunia? Mungkin kenikmatannya hanya mungkin 5 sampai 10 menit. Habis itu tidak nikmat lagi. Itulah nikmat dunia. Semakin dinikmati kenikmatan dunia, akan semakin berkurang kenikmatannya. Itulah hakikat dunia. Semakin dinikmati kenikmatan dunia, maka akan semakin berkurang kenikmatannya. Berbeda dengan nikmat ibadah. Kalau nikmat ibadah, semakin dinikmati kenikmatannya, akan semakin bertambah kenikmatannya. Itu ibadah. Maka kalau seseorang sudah dianugerahi oleh Allah nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, maka ia tidak akan pernah bosan untuk berzikir kepada Allah. Salat, ibadah, bahkan membaca Quran,
Mungkin dia awalnya baca satu halaman, kemudian tidak puas, dia baca lagi halaman kedua, ketiga, terus. Kalau seseorang sudah dianugerahi manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, maka disitulah dia mendapatkan kenikmatan yang tidak biasa diungkapkan oleh kata-kata. Inilah yang mesti kita fahami. Jadi kenikmatan harta dunia hanya sebentar, sesaat. Tapi banyak manusia lalai, lupa, atau mungkin tidak mengerti. Dia mengejar sesuatu yang akan musnah, yang akan hancur, meninggalkan sesuatu yang abadi, yang kekal. Maka inilah yang mesti kita fahami. Bagaimana kata Al-Imam Ghazali, ad-dunya sa'ah, kata beliau, dunia itu cuma sesaat, hanya sekejap mata. Ya, memang benar, kita hidup di dunia, kedipkan mata, buka mata, kedipkan mata, buka mata, tutup mata, hanya begitu saja, terus. Waktu berjalan detik demi detik, sampai masanya kita menutup mata, tidak terbuka lagi. Maka yang perlu kita siapkan bukan untuk kehidupan yang sebentar, akan tetapi untuk kehidupan yang kekal, abadi, selama-lamanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing, kata beliau, gharib. Apa maksudnya itu? Aw abiru sabil, orang yang sedang perjalanan jauh. Misalnya kita mau ke Bandung, misalnya dari Pamulang, ya mungkin kita naik bis atau naik mobil atau naik kereta api atau banyak kendaraan lain lah. Kita naik bis misalnya, ya mungkin kita istirahat di tengah perjalanan untuk sholat, untuk makan, untuk buang hajat, keperluan lah. Hanya sebentar sebelum sampai ke tujuan. Nah, ketika pemberhentian itu, yang sebentar itu, yang sesaat itu hanya untuk makan, sholat, buang keperluan, itulah dunia. Kita tidak berlama-lama di situ. Apakah kita akan tidur di kamar mandi, tidur di rumah makan itu? Tidak. Tidak ada yang mau. Kita akan meninggalkannya. Maka itulah hakikat dunia. Hanya sebentar, sesaat, sekejap mata. Namun hakikat yang sebenarnya, tempat pulang sebenarnya adalah akhirah, hari akhirat. Kenapa dia disebut hari akhirat? Karena tidak ada lagi akhirnya. Itulah, kalau masih ada akhirnya, itu belum disebut tujuan. Bukankah kita ketika kecil, umur 6 tahun, dimasukkan orang tua kita ke sekolah SD, tamat SD dimasukkan SMP, tamat SMP dimasukkan SMA, tamat SMA mungkin dikuliahkan bagi yang mampu, selesai kuliah mungkin kerja, kemudian menikah, punya anak, kemudian wafat, kemudian kalau masih ada ujungnya, itu belum tujuan. Banyak orang supaya masa depan saya bahagia. Masa depan apa yang dia maksud? Supaya nanti di hari tua saya, masa depan saya bisa merasakan kebahagiaan. Coba kita tanyakan kepada orang-orang tua sekarang, apakah mereka sudah bahagia? Apakah masa depan mereka sudah bahagia? Yang mereka persiapkan puluhan tahun yang lalu? Tidak, bukan itu masa depan. Banyak orang berkata sekarang, ngapain kamu capek-capek kerja siang malam, pagi siang, sore malam, untuk masa depan saya, katanya. Kalau saya tidak kerja nanti bagaimana masa depan saya, katanya. Ya, memang kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh memang untuk mencari nafkah, tapi jangan sampai kita lupa, lalai untuk
melaksanakan kewajiban kita. Ada kewajiban, ada hak. Jangan karena kita mencari sesuatu yang disuruh kemudian meninggalkan kewajiban yang lain. Itu namanya bias. Bias itu apa? Ada dua sesuatu yang penting, yang satu dikerjakan, yang satu ditinggalkan. Itu namanya bias. Tidak boleh. Kalau ada dua hal penting, maka dua-duanya harus kita ambil. Ya, silahkan berdagang, silahkan jualan, tapi kalau waktunya sholat, ya sholat. Jangan hanya karena alasan jualan kemudian kalau nanti sholat jualannya terganggu. Bukan begitu. Para sahabat Nabi itu dikatakan oleh para ulama, kalau sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang punya toko langsung ditutup tokonya, yang punya dagangannya langsung ditutup dagangannya, hanya untuk salat. Selesai salat dibuka lagi dagangannya. Karena seseorang berdagang, kalau dia berdagang datang waktu salat kemudian dia salat, itu tidak akan menjadikan dia rugi. Kerugiannya tidak akan bertambah. Sebaliknya, seseorang berdagang kemudian datang waktu salat, dia tidak salat, itu tidak akan menambahkan keuntungannya. Tidak. Karena hakikat rezeki, harta itu sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin, sudah tertulis, sudah tercatat. Orang berdagang, mau dia salat tidak salat, kalau dia salat itu tidak akan mengurangi kerugiannya. Kalau dia tidak salat tidak akan menambah keuntungannya. Maka tetap salat walaupun bekerja, karena salat itu kewajiban. Walaupun mencari nafkah itu juga wajib, tapi ada dua hal wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi semua yang terjadi di kehidupan kita ini hakikatnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini kita majelis mengaji. Jangan kita sangka, oh saya bisa sholat ke masjid karena kaki saya masih sehat, tangan saya masih sehat, mata saya masih terang, telinga saya masih terbuka. Bukan karena fisik kita yang sehat kita bisa beribadah. Berapa banyak orang yang sehat, mana enggak ada di masjid. Jadi kita pun bisa ibadah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, enggak bakalan bisa. Ini mesti kita fahami. Semua yang terjadi, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk, itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, telinga, tangan, kaki, kita bisa ibadah. Inilah nikmat yang sesungguhnya, kesehatan yang sesungguhnya, afiah. Banyak orang sehat tapi tidak afiah. Sehat hanya digunakan untuk ke tempat-tempat yang enggak jelas gitu, nongkrong enggak ada manfaatnya, tuh badannya tidak afiah. Kita bersyukur malam ini kita bisa, setiap malam bahkan kita bisa sholat berjamaah di masjid, maghrib, isya, subuh. Mungkin zuhur, asar sibuk, mungkin sholatnya bukan di masjid, di tempat kerja, tidak masalah. Intinya jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Karena meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu lebih berat daripada melakukan ketaatan. Kita ini sholat, ini gampang, mudah, karena memang kewajiban. Tapi kalau larangan, meninggalkan larangan Allah itu berat, karena ada tantangannya, hawa nafsu, syahwat, keinginan. Maka ini mesti kita lawan, kita mesti fahami siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita itu kebodohan, musuh kita itu hawa nafsu, musuh kita itu syaitan, musuh kita itu iblis, musuh kita itu orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Ini musuh kita yang sebenarnya. Jangan kita sibuk mencari musuh,
Banyak umat Islam sekarang baru berhadapan dengan orang-orang munafik sudah takut. Padahal para pejuang dahulu mereka tidak ada takut sedikit pun. Karena mereka memang betul-betul memegang Al-Quran, zikir, wirid, hizib, salatnya tidak pernah tinggal. Mereka dekat dengan Allah, maka mereka tidak takut mati. Maka alasannya sederhana, kenapa orang-orang sekarang takut mati? Karena tidak dekat dengan Allah. Dia takut berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena merasa dosanya masih banyak. Tapi orang-orang yang sudah cinta dengan Allah, pasti dia rindu bertemu dengan Allah. Ibarat kita dulu waktu masih muda, kita kalau ingin jumpa dengan pacar misalnya atau kekasih, pasti kita bahagia, gembira. Maka begitulah harusnya seorang beriman rindu akan berjumpa dengan Allah, dijadikan sebagai kekasih. Ini tidak berjumpa dengan Allah, takut. Barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan dia, kata para ulama. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun akan rindu berjumpa dengan dia. Jadi kita beramal pun sebenarnya tujuannya hanya satu, karena ingin berjumpa dengan Allah, bukan karena kita ingin masuk surga, takut neraka. Ya, itu hal yang wajar manusiawi. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah, untuk bisa berjumpa, melihat langsung, memandang Allah. Karena kenikmatan surga yang paling tinggi adalah ketika mata kita ini dihalalkan untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita tanyakan bagaimana itu nanti, apakah wajah Allah begini, jangan, itu tidak boleh. Tajassim namanya, haram. Kita tidak boleh mengumpamakan, menggambarkan Allah dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah keimanan, wawasan kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.